Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurniawan dengan NIM 2123114 akan menampilkan materi pembelajaran melalui video animasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana kita akan mengetahui apa sih Isra Mi'raj tersebut dan mengapa Isra Mi'raj itu bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena mendapatkan ujian yang sangat berat. Karena dahulu kala dakwah Rasulullah SAW ditolak penduduk Taif. Penduduk Taif merupakan penduduk di Mekkah yang terletak di lereng pegunungan Serawat. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Dengan ujian ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Burad menjemput dan mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah, yang dimana di sana adalah tempat Rasulullah SAW melakukan hijrah. Yang kedua adalah Tursina, yaitu adalah tempat di mana Nabi Isa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Baitul Lam, adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa merupakan tempat Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama dengan para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap langitnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha, yaitu menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah prasarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai jembatan untuk menuju ke langit. Setelah berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah SAW kemudian kembali ke kota Madinah. Tetapi di tengah perjalanan, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa jumlah sholat yang harus dikerjakan. Rasulullah SAW kemudian menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta Rasulullah SAW untuk kembali kepada Allah.
dan meminta keringanan. Rasulullah pun kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar oleh malaikat Jibril kembali pulang ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumahnya, dan Rasulullah menceritakan perjalanannya kembali itu kepada Abu Jahal. Setelah diceritakan perjalanan tersebut, Abu Jahal mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekkah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadapnya. Meskipun banyak penduduk Mekkah yang tidak percaya, namun Rasulullah mampu meyakinkan penduduk kota Mekkah dan memberitahukan kewajiban seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Demikianlah materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi yang singkat ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة.